Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nur Hasanah 2003. Setelah lama nggak upload video, kali ini saya mau share soal perbedaan antara novel populer dan novel serius. Dan ini beranjak dari curhatan seorang temen. Sebut aja dia si A ya. Si A ini cewek, dia suka baca novel populer, novel roman percintaan gitulah. Nah, suatu hari dia pengen baca sebuah novel. Terus dia nanya pendapat ke seorang teman kami yang suka baca novel serius. Kita sebut aja si B ya. Nah, si B ini bilangnya novel yang mau dibaca si A ini gak bagus, mendingan gak usah baca kayak gitulah. Terus si A curhat ke saya, dia bingung karena novel itu tuh di review banyak orang tuh novel yang bagus dan bestseller. Kok bisa si B begitu meremehkan novel itu gitu. Terus saya bilanglah ke si A ini kalau selera mereka beda. Si A ini sukanya novel populer, nah si B ini sukanya novel serius. Jadi sebagus apapun novel populer buat si B, itu bukan novel yang bagus. Pertanyaannya kemudian, kok bisa sih ada novel populer, novel serius? Memangnya apa sih yang membedakan? Terus pembacanya tipikalnya seperti apa? Saya akan share perbedaannya diambil dari buku Teori Pengkajian Fiksi karya Burhan Nurgiantoro. Ini cetakan 2007, buku teori yang dipakai waktu saya kuliah tahun 2003 sampai 2008. Saya kuliah di jurusan sastra Indonesia Unpad ya, by the way. Terus apa aja sih perbedaannya di sini? Yang jelas, bahkan dalam buku ini tidak disebutkan bahwa apa yang akan saya share nanti itu sebuah aturan baku, bahwa misalnya bahwa novel populer itu narasinya memiliki tingkat kesastraan yang rendah misalnya. Itu belum tentu, karena saya sendiri menjumpai bahwa ada loh novel-novel populer yang narasinya bagus. Misalnya yang saya baca itu novelnya Clara Eng ya. Menurut saya narasinya bagus. Narasi di novelnya Terelia juga cukup bagus, cuman mungkin di faktor lain mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi novel serius. Langsung aja ya. Jadi pertama, novel populer itu cenderung bersifat stereotip, sementara novel serius itu cenderung menghindari stereotip. Nah, stereotip atau enggaknya suatu novel itu kalau dilihat dari unsur-unsur intrinsiknya, yaitu unsur-unsur yang ada di dalam novel, misalnya tema, alur, itu seperti apa. Pertama, kalau di novel populer itu yang diangkat temanya biasanya percintaan, terus misalnya percintaan kelas menengah atas, bahkan problematika percintaannya tuh sudah umum lah diketahui. Nah, sementara kalau novel serius, kalaupun ya diangkat percintaan, itu bukan percintaan yang sudah dibahas di banyak novel, atau kalaupun percintaan misalnya yang diangkat tuh sisi psikologisnya misalnya, atau banyak novel serius yang menjadikan percintaan itu sebagai jalan masuk bagi pengarang untuk menceritakan hal besar di balik itu. Misalnya kalau di novel Romeo and Juliet itu memperlihatkan pertentangan antara suku atau klan gitu, antara sukunya Romeo and Juliet. Kalau di novel di Indonesia itu misalnya novel Ronggeng Duku Paru, percintaan antara Srintil dan Razus itu untuk memperlihatkan kondisi sosial dan politik pada zaman itu ya. Sementara kalau yang kontemporer itu di novel A Copy of My Mind itu kan tokohnya sangat sangat unik lah. Misalnya si cowoknya kan dia penulis, suka
subtitle film porno, sementara ceweknya diri karyawan salon gitu. Di novel itu yang diangkat kebobrokan moral elit politik kita gitu. Dilihat dari alurnya, novel populer itu cenderung menggunakan alur maju, terus happy ending biasanya, terus pembaca tuh gampang menebak lah apa yang akan terjadi kemudian gitu. Misalnya pertikaian atau konflik antara suami istri atau pasangan gitu, kan banyak banget yang diselesaikan dengan cara salah satunya mengalami kecelakaan, terus ngerasa kehilangan, terus ketika ternyata pasangannya selamat itu mereka jadi harmonis lagi gitu, biasanya seperti itu. Sementara kalau di novel serius, pengarang lebih apa ya, bisa bermain dengan alur, misalnya menggunakan flashback, dan bisa dibilang ya pengarang novel serius itu sangat anti sama yang namanya happy ending. Dan kalau bisa pembaca itu nggak tahu setelah ini akan ada apa ya, setelah ada konflik itu penyelesaiannya seperti apa ya. Itu makanya pembaca suka, kamu nggak suka plot twist, iya nggak sih? Terus di unsur ketiga, penokohan di novel populer itu cenderung di permukaan ya. Misalnya dia bekerja di kantor ya, nggak secara detail gitu, nggak harus diceritakan pekerjaannya detailnya seperti apa sih, tapi yang jelas tuh pembaca yakin bahwa toko itu real loh pekerjaannya. Ini misalnya arsitek ya, dia punya, misalnya ditujukan dalam 1-2 dialog atau narasi satu paragraf aja, nggak harus semua diceritakan yang meyakinkan pembaca bahwa si pengarang itu tahu si tokohnya itu seorang arsitek misalnya itu. Sementara kalau di novel serius, tokoh-tokohnya tuh detail, jadi cenderung meyakinkan pembaca, tampak real gitu. Bisa dibilang pengarang novel serius tuh wajib lah ya tahu yang namanya psikologi. Terus apalagi kalau pengarangnya seorang filsuf ya, misalnya Sartre. Saya pernah baca tuh cerpennya Sartre yang judulnya Menjelang Fajar. Itu tuh gila sih penokohannya, menurut saya dia bisa mewujudkan yang namanya ketakutan, apa yang akan dilakukan tokohnya ketika dia ketakutan. Hal yang sama juga kalau di novel Ziarah ya, itu juga bagus. Misalnya ketika si istrinya si pelukis itu menjelang kematian gitu, apa yang dia bayangkan, misalnya saya agak lupa sih, misalnya dia membayangkan segala sesuatu berwarna kuning kalau nggak salah. Jadi ketakutan atau apa tuh konkretkan dalam sebuah deskripsi. Jadi penokohan dalam novel serius itu akan membuat pembaca lebih memahami manusia. Selanjutnya di sisi sudut pandang, novel populer itu cenderung menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sementara novel serius, dia bisa jadi menggunakan sudut pandang orang pertama. Menurut saya dari sisi pengarang ya, sudut pandang orang pertama itu lebih sulit lah daripada menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Bahkan dalam perkembangannya, yang saya baca dulu tuh nggak ada sudut pandang orang kedua, tapi kemudian
ada pengarang yang menggunakan sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang kedua itu menyebut pembaca sebagai kau. Misalnya, kalau dalam narasi itu misalnya, pernahkah kau berpikir bahwa, jadi pembaca itu seolah-olah diajak bicara, dan itu mungkin lebih menarik ya menurut saya. Kalau sudut pandang orang kedua ini ada di novel Larung ya, di bagian pertama itu sangat menarik sih buat saya narasinya. Dari unsur latar, nah kalau di novel populer itu cenderung novel latar tuh bisa di mana aja, jadi yang terpenting itu konfliknya, tokoh-tokohnya. Jadi seolah-olah entah dia mau di Jakarta atau di Bandung atau di New York mungkin, jadi sepertinya itu tuh bisa di mana aja. Jadi latar tuh kurang terlalu diekspos ya, apalagi soal latar sosial, budaya itu bisa dibilang sangat minim lah ya dibanding unsur tokoh, unsur latar di novel populer tuh sedikit diekspos. Sementara kalau di novel serius, misalnya yang sangat mengangkat latar kan novel realisme ya, realisme gitu. Itu tuh nafas utamanya si novel itu ya latar. Misalnya konflik sosialnya, terus budayanya gitu. Itu sangat diperhitungkan oleh pengarang, jadi itu akan mempengaruhi cerita, mempengaruhi tokoh juga. Kalau dari sisi bahasa, novel populer itu sangat bersifat kontemporer ya. Misalnya novel yang ditulis zaman sekarang tahun 2020, misalnya dialognya menggunakan gue, lo. Kita kan nggak tahu misalnya 10 tahun lagi apa gue dan lo masih dipakai. Kayak misalnya di tahun 90-an tuh ada panggilan Doski misalnya, kayaknya sekarang kalau Doski masih dipakai kayaknya apa ya, ketinggalan zaman gitu. Jadi bahasa di novel populer itu cenderung kontemporer, jadi apa yang terjadi saat ini gitu, karena populer itu kan mengangkat apa yang terjadi hari ini gitu. Terus di novel populer itu banyak dia digunakan ungkapan-ungkapan yang sudah basi lah ya, misalnya bagai pungguk merindukan bulan, atau itu tuh basi gitu. Kalau di novel serius tuh pengarang tuh yang benar-benar serius ya, kayak ungkapan-ungkapan kayak itu basi banget ya, jadi akan mengurangi kadar kesusastraan sebuah karya gitu kalau masih menggunakan ungkapan-ungkapan yang sudah basi gitu. Ungkapan-ungkapan yang baru itu yang menurut saya bagus banget itu di novel O karya Eka Kurniawan. Itu saya gak menjumpai ungkapan-ungkapan yang sudah saya baca ya, sehingga di novel lain itu bahkan dia membuat ungkapan-ungkapan baru yang menurut saya bagus banget. Misalnya manusia, kalau nggak salah ya, manusia dari sampah kembali ke sampah, itu kan gila sih menurut saya. Itu diletakkan di ending pula gitu. Maksudnya kita selama ini taunya manusia dari tanah kembali ke tanah gitu. Nah ini dari sampah kembali ke sampah. Nah itu diserahkan ke pembaca ya, untuk memaknai ungkapan itu gitu. Jadi ketika kita membaca novel serius, kita kemungkinan akan menerima ungkapan-ungkapan baru gitu. Terus dari sudut bahasa juga, dari sudut narasinya novel serius itu padat. Jadi ibaratnya kalau dalam
tata bahasanya itu jarang lah digunakan kata sambung antar kalimat misalnya itu jadi padat. Diksinya juga diperhitungkan gitu. Kemudian dari sisi peristiwa. Nah, kalau novel populer itu cenderung peristiwanya banyak. Perkenalan, kemudian misalnya dari percintaan PDKT, kemudian mulai ada konflik, kemudian klimaks konfliknya gitu. Peristiwanya tuh banyak karena ya biar banyak yang dituliskan ya peristiwanya harus banyak. Misalnya narasinya ya cenderung menceritakan apa yang dilakukan tokohnya gitu. Mungkin jarang menceritakan sisi batin gitu. Sementara kalau novel serius bisa jadi peristiwanya tuh cuma misalnya peristiwa satu hari atau peristiwanya cuma beberapa, cuman dia mengeksposisi sisi batin tokohnya misalnya. Selanjutnya dari sisi pesan moral, nah ini itu unsur yang sangat menentukan apakah suatu novel itu populer atau serius. Pertama, novel populer itu eksplisit gitu dalam mengungkapkan pesan moral secara langsung. Itu makanya banyak novel yang punya banyak quote ya, punya banyak kutipan gitu. Novel Tarelia itu kutipannya banyak. Dia itu ya itu maksudnya pesan moralnya disampaikan secara langsung, si pembaca bisa membacanya gitu, nggak perlu mikir kayak gitu. Sementara kalau di novel serius itu sangat menghindari yang namanya menggurui pembaca secara langsung, itu sangat anti lah gitu. Jadi terus pesan moral di novel populer itu biasanya nilai-nilai moralnya itu sudah mendarah daging berlaku di masyarakat. Misalnya kebaikan pasti mengalahkan kejahatan. Misalnya kalau misalnya ada ada istri muda istri tua, pasti suaminya akan dibikin balik ke istri tuanya, kemudian istri mudanya ditinggalkan. Atau kalau misalnya ada perselingkuhan, pasti si suami akan dibikin kembali ke istrinya, meninggalkan si selingkuhannya. Karena novel populer itu mereka mengangkat nilai moral yang sudah berlaku di masyarakat. Mungkin mereka mau mengingatkan pembaca untuk jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, seperti itu. Itu dia unsur intrinsik yang ada di novel populer dan novel serius. Bedanya seperti apa? Dilihat dari sisi stereotip atau enggaknya. Selanjutnya itu yang kedua, jadi pertama itu yang stereotip atau enggaknya ya. Yang kedua ini dilihat dari formula ceritanya. Jadi novel populer itu cenderung mengikuti tren. Misalnya pas novel Laskar Pelangi booming, itu kemudian banyak novel-novel baru terbit yang formula ceritanya tuh sama. Jadi motivasi seorang anak dari desa, kemudian dia cerdas, dia kemudian sukses dalam pendidikannya, kemudian dia keluar negeri membanggakan negerinya, terus dia pulang gitu. Sukses lah ya. Kesuksesan ini novel seperti ini banyak banget bermunculan setelah novel Laskar Pelangi. Setelah itu, setelah munculnya novel Ayat-Ayat Cinta, terbitlah novel-novel yang tokoh-tokohnya agamis, ideal gitulah, ideal pengarangnya itu banyak. Novel-novel Islami itu banyak. Terus jauh ke belakang teen lead gitu. Teen lead itu kan kisah cinta remaja dulu waktu saya awal kuliah 2000 berapa ya, 2005 itu bermunculan banyak banget teen lead, juga ciklit
Ciklit itu novel-novel lebih ke mengangkat kisah perempuan di metropolitan ya. Kemudian yang agak kesini itu novel yang punya banyak quote, sesuai dengan ini ya, merebaknya penggunaan media sosial. Jadi mungkin banyak penerbit yang meminta pengarang si novel populer ini untuk memberi banyak quote. Jadi quote-nya atau kutipannya itu bisa dikutip, ditaruh di media sosial, itu berpengaruh ke penjualan, seperti itu. Jadi begitulah, kalau novel populer itu cenderung mengikuti tren. Kalau novel serius, kalau bisa dia nggak mengikuti tren, karena apa ya, si pengarang itu punya idealisme tersendiri, dia punya ego tersendiri, dia Nah, kalau dari sisi pembacanya, novel populer dan novel serius itu diperuntukkan untuk pembaca yang seperti apa? Novel populer itu diperuntukkan untuk pembaca yang dia tidak mau berpikir ribet lah ya, nggak mau yang membayangkan, imajinasikan, nggak mau yang aduh ini tahun berapa sih latarnya, nggak jelas. Jadi novel saya itu Pagi Gerimis itu ada satu pembaca yang apa ya, yang dia memberi saran ke saya agar setiap bab itu dikasih tahu ini tahun ini loh gitu. Sementara saya kan lebih ke memberitahu tahun, latar waktu itu lebih ke misalnya ada foto Presiden Soeharto dan wakilnya di sekolah, itu kan memperlihatkan seenggaknya kalau bukan tahun itu periode berapa gitu kan, periode pemerintahan yang keberapa gitu. Jadi kalau pembaca novel populer itu cenderung nggak mau ribet berpikir, membayangkan, jadi semuanya dikasih tahu. Bahkan dia suka quote, suka kutipan, dia mungkin mengutip untuk sosmednya gitu. Jadi hal simple lah, maksudnya itu mungkin sekedar hiburan gitulah buat pembacanya. Sementara kalau buat novel serius itu mengharapkan pembaca yang kritis itu gini loh, kan bisa jadi si pengarang novel serius itu nggak menceritakan semua hal di novelnya dia, jadi dia pengen si pembaca itu ya kritis gitu. Dia untuk kritis kan dia harus berpikir ya, dan untuk berpikir kan dia harus daya ingatnya bagus lah gitu ya. Jadi misalnya kalau tokohnya, salah satu tokohnya manipulatif, ya mau nggak mau dia harus meragukan apa yang diucapkan oleh tokohnya, misalnya nggak bisa yang dia ngikutin aja, itu nggak masuk lah ya. Pembaca yang nggak kritis itu bisa dibilang agak susah untuk baca novel serius gitu. Kemudian dari analisisnya, kemudian yang jelas dia mungkin dewasa ya, nggak suka digurui. Jadi mungkin kelebihannya novel populer itu dia mencari nasihat untuk dirinya dengan baca novel, sementara pembaca novel serius tuh gak suka digurui gitu. Udahlah, apaan sih, maksudnya gak suka digurui gitu lah. Jadi ya dia gak usah dinasihatin secara langsung, karena dia kan mau cerita, mau baca cerita, dan cerita itu dia bisa menyimpulkan sendiri kok, bisa ngelihat kok nilai moralnya, pesan moralnya, bisa lihat kok misalnya kecenderungan pengarangnya, dia mungkin menggiring pembaca mau kemana, atau misalnya apa ya, misalnya pengarang yang tendensius gitu ya, misalnya berpihak ke satu politik kemana. Misalnya dulu kan di eranya susastraan Indonesia kan ada realisme sosialisme gitu, dan ada kubu pengarang lekra ya, kubu yang dianggap bertendensius ke sosialisme. Jadi nggak usah dibilang dia berpihak kemana juga, pembaca yang kritis, pembaca yang tahu
ini juga tahu kok ini tendensinya kemana, jadi nggak bisa dibodohi lah ya kayak gitu ya. Itu kalau dilihat dari umur novelnya, novel populer itu karena mengangkat hal-hal yang kontemporer, tema yang kontemporer dengan bahasa yang kontemporer. Jadi ya misalnya gini, misalnya novel populer di isinya tuh misalnya ada Instagram disebut lah ya, ada peristiwa yang misalnya mereka follow-followan Instagram gitu. Kalau misalnya 10 tahun lagi nggak ada Instagram kan udah basi. Jadi umur novel kontemporer, umur novel populer itu cenderung pendek lah ya dibanding novel serius. Novel serius tuh umurnya bisa sampai 100 tahun lebih. Nggak tahu, mungkin kalau misalnya nggak ada yang namanya zaman prasejarah, mungkin ada novel yang udah lama banget lah ya, yang misalnya novel yang paling populer, bukan paling populer, paling laris, paling banyak dibaca, paling sering dibaca di dunia kan Don Quixote. Itu kan udah, saya lupa sih udah berapa lama, tapi kayaknya udah 100 tahun ada kali ya itu. Dan ada novel, maksudnya itu berpengaruh ke ini ya, ke pendapatan, ke royalti si pengarangnya. Misalnya kebayangkan ya, itu novel The Little Prince itu kan sekitar tahun 40-an kalau nggak salah diterbitkan. Sampai sekarang masih dijual. Kebayangkan itu duitnya ngalir terus ke pewarisnya, ke ahli warisnya gitu. Terus jadi umur novel serius itu panjang, sementara umur novel populer itu cenderung lebih pendek lah. Mungkin ada yang lebih dari 10 tahun. Misalnya mungkin novelnya Margate, mungkin Mirawe kayaknya sekarang masih dijual gitu. Itu mungkin usianya puluhan tahun. Tapi nah, kalau dilihat dari penghargaan novel populer itu, saya nggak tahu sih di dunia ini apa ada penghargaan yang diberikan ke novel populer. Saya nggak tahu. Yang jelas yang saya tahu tuh penghargaan itu sama seperti film ya. Novel itu diberikan ke novel serius, dan jadi novel serius itu diberi panggung yang lebih lah ya di dalam dunia awards gitu, penghargaan gitu. Terus novel serius itu juga dikaji di universitas. Tapi sekarang juga kayaknya ada sih kajian-kajian novel populer. Cuman pada waktu saya kuliah itu nggak ada sih novel populer dikaji. Itu novel serius yang dikaji di universitas, terus dikritik. Kalau dulu tuh masih banyak ya di koran ya, kritik sastra gitu, masih banyak. Kalau di koran nggak tahu sekarang. Tapi kalau dilihat dari sisi bestseller internasional, dua-duanya punya peluang. Saya ngelihat banyak kok novel populer bestseller internasional yang masuk ke Indonesia. Tapi buat saya gini, kalau dilihat dari sisi penulis ya, sisi pengarangnya, bagaimanapun menuliskan itu kan tujuannya untuk memberi manfaat lah ya ke pembaca. Menurut saya sih dua-duanya, entah serius entah populer, ya punya kesempatan yang sama untuk memberi manfaat ke pembacanya. Itu dia perbedaan antara novel populer dan novel serius. Mudah-mudahan buat adik-adik yang suka baca novel atau mungkin lagi belajar nulis novel bisa jadi pengetahuan baru yang berguna ya.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.